Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk praktikum desain grafis pada hari ini yaitu temanya tentang membuat efek sinema. Efek sinema pada sebuah foto. Oke, langsung aja kita buka untuk Adobe Photoshop-nya. Nah, ini Adobe Photoshop-nya, sudah saya buka. Kemudian saya siapkan untuk gambarnya. Gambarnya bisa di-download ya, sudah saya sediakan file. Di bawah di link deskripsi YouTube juga ada ya. Nanti silakan digunakan sebagai bahan latihan. File yang saya gunakan yaitu yang gambar ini. Shadrik ya. Ini foto dua muda-mudi ya. Laki-laki dan perempuan mungkin lagi melaksanakan pre-wedding ya, atau foto yang lainnya. Nah, ini foto yang saya gunakan, nanti ini akan kita buat menjadi efek sinema. Efek sinema. Langsung aja yang pertama kita duplikat layer. Tekan Ctrl J. Ya. Seperti biasa ya, sebelumnya fungsi duplikat layer itu untuk membandingkan sebelum dan sesudahnya. Kemudian kita klik menu layer. Kita klik. Kemudian pilih New Adjustment Layer. Kemudian pilih Hue or Saturation. Nah, pilih Hue or Saturation. Name-nya sama ya, Hue or Saturation 1. Kita klik tombol OK. Ya, di sini nanti akan membuat layer Hue or Saturation. Nah, kita akan melakukan setting pada layer Hue or Saturation. Hue-nya kita buat menjadi 0, tetap ya. Kemudian saturasinya dari 0 saya ubah menjadi -60. Ya, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, lightness-nya tetap 0. Oke. Berikutnya kita klik menu layer. Kemudian pilih New Adjustment Layer. Sekarang kita akan pilih namanya, kalau tadi Hue or Saturation, kita pilih namanya Exposure. Nah, namanya Exposure 1. Nah, kemudian kita akan lakukan setting untuk layer exposure-nya. Exposure-nya kita ubah dari 0, kita ubah menjadi angka 1. Nah, dia menjadi lebih terang ya. Kemudian offset-nya saya ubah menjadi min 0,1. Saya tambahkan di depannya ya. Min 0,1. Ya, menjadi lebih tajam. Kemudian gamma correction-nya, atau kita pakai ini bisa ya. Nah, ini menjadi 0,9. Oke. Kita ubah menjadi 0,9. Nah, sudah, kita kembalikan lagi. Berikutnya kita masuk ke layer 1. Di sini layer 1, kita klik. Tandanya kalau diklik itu nanti dia tersorot. Nah, ini berarti artinya kita aktif di layer 1. Ya. Layer 1 ini akan saya lakukan duplikat sekali lagi. Ya, digandakan sekali lagi. Ya, aktif ke layer 1, tekan Ctrl J. Nah, ini layernya ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, berikutnya saya akan menggabungkan ketiga layer yang ada di atas, yaitu layer Exposure 1, layer Hue or Saturation, ataupun yang ketiga adalah layer 1 copy, kita gabungkan. Nah, cara menggabungkan kita blok dulu. Cara ngeblok kita pilih Exposure, pakai tombol Ctrl,
tekan Who or Saturation, tekan layer 1, copy. Nah, untuk menggabungkan banyak cara, diantaranya kita bisa klik kanan, kemudian pilih Merge Layer, digabung ya. Atau kita bisa klik tombol layer, kita tentukan menggunakan layer, kemudian pilih Merge Layer. Atau kita bisa menggunakan Ctrl E, kita klik ya. Nah, ini artinya 3 layer tadi sudah digabung menjadi satu. Menjadi satu. Oke, selanjutnya di layar exposure 1 ini kita akan setting untuk blur. Caranya kita klik menu filter, kemudian pilih blur, kemudian pilih lens blur. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya. Menjadi seperti ini. Kita akan setting, sini settingannya, radiusnya angka 10, nanti disesuaikan ya. Kemudian bleed kurvaturnya 3, rotasinya 0, brightness-nya 2, threshold-nya 200. Ini kenapa kok sama? Karena sebelumnya sudah pernah digunakan. Nah, nanti saudara di setting Photoshop-nya nanti dibuat seperti ini. Ya. Kemudian distribusinya saya pilih yang uniform. Kalau sudah, klik tombol OK. Nah, itu hasilnya adalah exposure. Selanjutnya kita akan membuat ya. Di sini nanti akan saya buat yaitu add layer mask. Kalau di Photoshop versi CS6 ke bawah mungkin add vector mask ya, sama saja ya. Kita klik exposure, kemudian kita ke bawah, kita tambahkan namanya add layer mask. Nah, add layer mask. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian saya akan menggunakan brush tool ya, untuk melakukan kuas ya, kuas di sini ya. Nah, sebelumnya saya pastikan dulu bahwa warna foreground itu menjadi warna hitam. Misalnya sebelumnya ini warnanya misalnya ya, ini merah. Bawahnya warnanya hijau misalnya. Itu sebelumnya ya, misalkan sebelumnya seperti itu. Ya. Ini warnanya beda misalnya ya. Nah, oke, untuk mengganti warna supaya menjadi normal, kita bisa tekan tombol D. Ya. D, delta ya. Itu warnanya adalah putih dan hitam. Kalau mau pindah, kita tekan tombol X. Nah, itu artinya warna foreground-nya menjadi warna hitam. Kita pastikan dulu. Kemudian, kita pilih brush tool. Brush tool, ya, atau tekan tombol B. Kemudian, kita akan atur untuk jenis brush-nya di atas ini ya. Kita klik. Nah, saya pakai yang ini aja. Saya pakai yang soft round pressure opacity ya. Jadi ketika disapu nanti yang samping-sampingnya itu enggak langsungan ya. Enggak yang seperti ini tapi langsung seperti ini. Oke, saya pilih ini. Kemudian saya zoom. Ctrl plus ya. Zoom. Nah, kalau mau geser pakai tanda spasi jadi tangan. Nah, ini akan saya lakukan untuk kotaknya ini. Nah, untuk perbesar memperkecil, kita nggak bisa klik tombol ini, kemudian dipilih size-nya, geser-geser. Atau paling cepat di sini, saya tekan tombol kurung siku. Kurung siku itu sebelahnya huruf P. Ya, panda ya, papa ya. Itu kurung siku awal, memperbesar ya. Akhir ya, kalau awal memperkecil. Ya, nanti bisa dicoba. Nah, ini tinggal saya sapukan di sini. Nah, saya perkecil lagi ya. Nah, sapukan. Nah, nanti kelihatan seperti ini.
Nah, ini gambar orangnya, ya. Ini yang kita sapukan. Ya. Ini yang gambar orangnya saja. Nah, gambar orangnya saja. Yang lain tidak usah ya, gambar orangnya saja. Jadi kita geser ke bawah, pakai tanda spasi ya, spasi. Nah, ini orangnya ini kita lakukan brushing. Nanti hasilnya di sini ya. Nah, kita lakukan brushing. Oke, ke bawah. Perkecil, taruh kurang ya. Nah. Kalau kebanyakan ya di undo ya. Nah, dikira-kira aja. Nah, ini. Oke, yang cowoknya sudah, sekarang giliran yang ceweknya. Kita lakukan brushing sehingga nanti gambar ceweknya blurnya itu hilang ya. Gambar blur yang kita setting lens blurnya itu menjadi hilang. Nah, ya pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Yang penting dia bisa semuanya ya, semua gambar fotonya nanti bisa kita hilangkan. Oke, ini sampai sini. Ya, nanti kalau sudah profesional cepat ya. Nah, ini mungkin masih pelan-pelan ya. Dipastikan seluruh tubuhnya kena ya. Nah, ini seluruh tubuhnya kena. Nah, sehingga ini efek blurnya akan menjadi hilang. Nah. Oke, cukup ya. Saya kembalikan lagi. Nah, ini hasilnya. Jadi yang lain ngeblur, tapi yang di situ masih tetap. Nah, berikutnya saya akan buat layer baru seperti kemarin ya. Kita pilih di sini. Ini ya. Ini adalah create new layer. Nah, kita klik. Nah, di sini sudah punya layer baru. Kemudian saya akan memberikan warna hitam. Pastikan foreground-nya warna hitam dengan cara kita klik menu edit. Kemudian pilih fill. Nah, ini use-nya adalah kita gunakan use fake foreground color. Ya, modenya normal, dipastikan opacity-nya 100. Meskipun nanti kita ubah ya. Kita akan lihat dulu, kita klik tombol OK. Nah, warnanya menjadi hitam. Ya. Supaya kelihatan, kita akan setting untuk opacity-nya dari angka 100 di sini ya. Saya ubah menjadi 50. Nah, jadi efek hitamnya ada. Oke. Berikutnya kita akan lakukan hal yang sama seperti exposure ini. Kita akan tambahkan namanya di sini add layer mask. Saya klik add layer mask. Kemudian saya pakai brush tool, dipastikan ini hitam. Ya, warna foreground-nya. Kita akan lakukan, nah ini untuk menghilangkan warna hitamnya ya. Warna hitamnya akan kita hilangkan. Tetapi background yang lainnya tetap ya. Nah, jadi orangnya masih tetap utuh ya. Cuma yang sampingnya yang pertama ngeblur, kemudian ada tambahan warna hitam ya. Ada tambahan warna hitam. Nah, ini kita lakukan hal yang sama. Ya, kita lakukan hal yang sama. Oke, saya ini dulu. Ya, seperti tadi pelan-pelan aja. Perbesar ya, pakainya tombol kurung siku awal ya, kurung siku akhir. Di sebelahnya huruf P ya. Nah, saya geser, saya perkecil. Ya, ini untuk kakinya. Nah, ini juga sama. Intinya yang tadi 50% warna hitamnya itu akan kita hilangkan ya, sehingga orangnya menjadi lebih jelas.
yang lainnya tetap sama. Nah, ini kita buat seperti ini. Oke, pelan-pelan aja. Kalau sudah mahir ya silahkan ya. Toh Photoshop itu gampang ya. Kalau salah nanti tinggal di undo atau kita tinggal klik tombol history. Tombol history itu berarti kita akan menggunakan perintah yang sebelumnya. Ya, sebelumnya perintahnya apa? Nah, kira-kira ini cukup ya. Nah, sudah seperti ini. Berikutnya, selanjutnya, seakan dari sini ke sini 50. Kemudian saya akan buat layar baru. Buat layar baru di sini, ya, layar 3 ini. Kemudian saya akan tambah gunakan namanya, ini namanya apa ini? Nah, Rectangle Marquee Tool. Saya klik rectangle-nya. Kemudian saya ulangi ya dari sini. Nah, seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Kemudian warnanya saya balik ya. Saya balik dengan cara pilih select inverse. Saya balik, kemudian saya akan tambahkan namanya paint bucket tool ya. Kemudian saya tampilkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini seperti apa ya, kayak film zaman dulu ya, cinema ya. Untuk menghilangkan kita tekan Ctrl D. Oke, ini hasilnya. Ya, hasilnya membuat sebuah efek cinema. Nah, ini hasilnya. Oke, ini kalau kita lihat perbedaannya ya kita tinggal klik ini ya. Nah, ini aslinya. Kemudian ini yang sudah kita olah. Nah, ini hasilnya. Ya, lebih keren ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui Google Classroom atau WhatsApp Group. Saya minta saudara sering latihan ya, karena untuk membuat desain yang bagus itu kuncinya sering latihan. Oke, saya minta saudara tetap di rumah, stay at home, sering cuci tangan, ya. Kalau nggak perlu, nggak usah keluar rumah. Kalaupun keluar, gunakan masker. Kita doakan sama-sama, kita berdoa sama-sama, semoga musibah ini, masa pandemi ini segera berakhir. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.